Di sinilah Sobat Badai Misteri, tempat lokasi Pak Acong. Kita dan tim mencoba untuk menelusuri tempat lokasi yang Bapak Acong ceritakan. Oke, mari kita telusuri. Nah, di pohon mangga inilah yang konon Bapak Acong itu bercerita sering dipanggil-panggil namanya. Mungkin tim bisa mengambil gambarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Badai Misteri. Untuk tayangan kali ini kami sengaja tidak mengundang seorang narasumber ataupun tidak mendatangkan host kami Rudi Setiawan, karena untuk episode kali ini kami selaku tim dari Badai Misteri ingin menceritakan berbagai hal ganjil yang kami alami sewaktu proses pengambilan gambar, dan kami akan menceritakan bagaimana kisah dari awal sampai akhir, dan sampai di mana ada bagian video-video yang siap kami tampilkan itu tiba-tiba hilang entah kemana, dan tim kami sudah berusaha untuk mengembalikan video itu untuk ditampilkan, tapi selama 2 hari mencoba untuk mengembalikan video itu ternyata tidak ada hasil. Dan oke, tanpa basa-basi lagi saya akan menceritakan dari awal. Waktu itu tepatnya kita bertemu seorang narasumber dan kita udah sepakat untuk mengambil lokasi tempat kita pengambilan gambar, dan narasumber juga sudah sepakat dengan waktu yang jadwal yang udah ditentukan bahwasanya kita akan mengadakan pertemuan di suatu tempat itu sekitar jam 5, dan pengambilan gambar itu setelah azan maghrib. Dan anehnya juga, kenapa kok kami merasa aneh, karena kami itu belum pernah, gimana ya, maksudnya itu pengambilan gambar setelah maghrib tuh menurut kami itu ganjil, karena dari awal kita nggak pernah melakukan pengambilan gambar itu habis maghrib. Biasanya kami itu antara jam 8 sampai jam 9, dan akhirnya saya dan tim pun menyetujui permintaan seorang narasumber itu, dan saya juga sudah konfirmasi jadwal pengambilan gambar dan video ke tim. Akhirnya tim merapat ke lokasi, dan saya jam 4 itu mempersiapkan segala kebutuhan tim. Ketika saya sedang mempersiapkan kebutuhan tim, saya berada di suatu tempat rumah makan mempersiapkan kebutuhan tim. Tiba-tiba dari belakang pundak saya itu ditepuk oleh seorang kakek, dan kakek itu meminta tolong kepada saya untuk diantar ke suatu tempat di perbatasan Kota Malang dan Kabupaten. Dan dari situ saya juga sudah merasa ganjil bahwasanya kok tiba-tiba muncul seorang kakek entah dari mana, kok tiba-tiba minta tolong diantar. Akhirnya saya mencoba bertanya kepada kakek itu dari mana dan ada keperluan apa kok bisa sampai ke tengah kota. Akhirnya beliau menjawab bahwasanya beliau pergi dari rumah ke suatu tempat di daerah tengah kota. Beliau ada keperluan, sedang mencari pekerjaan, dan beliau juga dari pagi itu katanya beliau juga itu
belum makan. Akhirnya saya agak curiga juga, masa seorang kakek yang udah berusia lanjut istilahnya berjalan dari daerah perbatasan ke tengah kota mencari pekerjaan, sedangkan dari segi usia itu sebenarnya udah tidak layak untuk bekerja. Dari situ juga akhirnya saya sempat menawari sebatang rokok, dan anehnya juga rokok itu kok nggak dirokok, padahal sebelumnya saya juga lihat beliau sempat menghisap rokok. Akhirnya saya juga nggak banyak tanya, akhirnya bungkusan saya itu udah selesai. Akhirnya saya juga mengajak kakek itu. Akhirnya dalam perjalanan kakek itu juga banyak berbincang-bincang sama saya, bahwasanya saya juga dapat pesan, saya disuruh ke suatu tempat untuk menemui seseorang, sedangkan saya itu juga tidak kenal seseorang itu siapa. Dan kakek juga bertanya bahwasanya saya itu istilahnya itu disuruh berhati-hati. Dari situ saya juga merasa kok aneh, bahwasanya seorang yang belum saya temui, apalagi tidak banyak mengobrol, tiba-tiba bicara seperti itu. Akhirnya tanpa basa-basi saya menawarkan makanan, si kakek hanya menjawab saya haus. Akhirnya saya berhenti sebentar ke tempat penjual es, saya sempat singgah sebentar, ngobrol bentar-bentar sama kakek dan minum es degan kalau nggak salah waktu itu. Akhirnya saya melanjutkan perjalanan, dan kakek berkali-kali saya tanya mau turun kemana, beliau juga hanya menjawab terus nanti saya tunjukkan tempatnya. Akhirnya saya mau nggak mau menuruti keinginan kakek, melanjutkan perjalanan tanpa tahu kemana arahnya. Akhirnya saya berhenti di suatu tempat perbatasan antara Malang kota dan juga kabupaten. Akhirnya kakek itu menyuruh saya untuk minggir, tapi anehnya kakek itu menyuruh saya agak masuk ke dalam jalan yang agak sepi, dan beliau juga minta turun di situ, tidak mau saya antar di mana alamat rumah beliau. Akhirnya saya nggak mau juga menuruti keinginan ya beliau juga terakhir menitipkan pesan bahwasanya saya disuruh berhati-hati, semoga saya berjodoh sama kakek tersebut. Dan saya juga heran, maksudnya berjodoh itu dalam segi apa. Akhirnya tanpa pikir panjang, karena saya juga waktu itu pikiran sudah mulai kalut karena waktu udah mepet, saya akhirnya tergesa-gesa mengambil kamera. Dan di situ juga saya sudah mulai merasa ganjil. Begitu saya setelah ambil kamera, saya menuju lokasi tempat bertemunya saya dengan narasumber tersebut. Tim saya itu juga pada terlambat, padahal saya sudah bilang jauh-jauh waktu sebelumnya itu sudah saya suruh meluncur terlebih dahulu. Tapi kenapa kok mereka itu kayak gimana, seperti kayak tidak ada gairah untuk mengambil gimana ya, nggak bisa disebutkan, kayak tidak ada gairah lah. Akhirnya setelah semua kumpul, kita mengeset semua kebutuhan untuk pengambilan gambar dan juga pengambilan video. Setelah semua selesai, pas pas adzan maghrib itu kita semua itu udah selesai. Tiba-tiba tanpa sengaja salah satu kru tim saya itu hampir kena lampu yang tiba-tiba itu nggak ada angin, nggak ada apa, itu tiba-tiba jatuh hampir menimpa salah satu teman saya. Ya untungnya tidak sampai tertimpa. Dan anehnya lagi, teman saya selaku host itu jam 5 sudah perjalanan dari tempatnya itu lewat jalan yang sepi, tiba-tiba kena macet. Nggak tahu kenapa, mungkin pas hari libur itu mungkin banyak juga yang mengambil jalur alternatif, terjebak macet dan hampir tiba itu hampir adzan isya. Akhirnya setelah host saya datang, kita udah mulai mau proses pengambilan gambar, kita briefing. Di situ keanehan lagi udah mulai muncul. Tiba-tiba salah satu lampunya itu mati. Setelah dibenerin hidup, yang satunya lagi itu tiba-tiba mati. Setelah lama dibenerin akhirnya semua nyala.
nggak tahu kenapa di pertengahan pengambilan gambar itu tiba-tiba mic secara otomatis itu mati sendiri. Setelah dicek nggak ada masalah, baterai penuh, dan akhirnya kita take ulang juga akhirnya berjalan lancar. Dan setelah proses pengambilan gambar itu juga gimana, ada perasaan-perasaan aneh. Maksudnya itu kita menceritakan di mana lokasi beliau ini mendapat gangguan dan teror dari sesosok makhluk di bawah pohon mangga. Tepatnya setelah kami ngambil gambar itu, ternyata di lokasi itu juga pas ada kejadian orang meninggal. Dan akhirnya kita juga tidak menyadari hal itu, kita tetap lanjut. Akhirnya semua berjalan lancar, proses pengambilan gambar selesai, kita akhirnya masuk ke bab editing. Nah, disinilah keanehan-keanehan mulai muncul. Di bagian ini terus terang saya tidak dapat menceritakan, mungkin teman kami nanti yang dapat menceritakan bagaimana keanehan-keanehan dan kejanggalan ini mulai terasa. Oke, mari kita panggil langsung semua tim dari Badai Misteri biar kita semua dapat bercerita bagaimana kejadian-kejadian ini bisa sampai terjadi pada tim kita. Panggil teman-teman kita dari tim produksi dan juga tim dari saudara Bodong dan juga saudari Mas Boy. Sekarang beliau-beliau ini yang dapat menceritakan bagaimana hal ganjil yang dialami selama proses pengeditan dan juga finishing. Dari Mas Bodong atau Mas Teling dulu yang mau bercerita? Dulu apa? Ya seperti biasa, selesai membuat konten kita kan bawa laptop itu langsung ya, jadi kita langsung edit, langsung ngambil dari kamera itu kita pindah ke laptop ya, kita edit sampai sedemikian rupa, kita masukin ilustrasi ya, terakhir itu kalau nggak salah ilustrasinya itu kita masukkan video cewek itu seorang perempuan lah gitu lah, yang ada di narasi ya, kata narasumber yang diceritakan ya pohon mangga itu. Dan beliau juga sempat mengalami gangguan. Ya gangguan, sempat dilihat beliau itu si cewek, kita masukkan ilustrasinya, dari situlah ngecross itu kita. Mohon maaf Mas Tulin, selama dari awal proses pengeditan ataupun proses finishing itu belum ada kejanggalan ataupun hal-hal yang menurut Mas Tulin itu aneh, berarti belum ada. Itu setelah kejanggalan ya, itu nggak ada sih kejanggalan, lancar aja gitu. Jadi setelah ngedit itu baru setelah Mas Tulin memasukkan ilustrasi yang katanya makhluk astral itu di bawah pohon mangga itu baru ada kejanggalan hal aneh. Dari Mas Bodong mungkin bisa menambahkan. Kalau saya merasa aneh itu dari proses syuting, soalnya saya merasa kondisinya sudah nggak enak untuk hawanya, dan terus sebentar Mas Bodong juga yang waktu itu mau tertimpa lampu, untungnya nggak sampai mengenai, soalnya saya refleks itu bisa. Bagaimana Mas, maksudnya istilahnya itu kok tiba-tiba Mas Bodong nggak tahu bahwasannya kok tiba-tiba lampu itu tiba-tiba jatuh, dan Mas Bodong kok nggak tahu bahwa apa kabelnya atau tiangnya itu kesangkut? Enggak, itu kondisinya saya mempersiapkan untuk kamera untuk dipasang. Setelah itu saya menyaksikan proses pengambilan gambar, tiba-tiba nggak tahu kenapa kamera lampunya itu jatuh. Untungnya saya refleks untuk menghindar. Nah, itu saya sudah merasa aneh. Yang kedua,
untuk proses syuting yang kedua ini saya rasa waktunya lebih lama dan video yang didapat itu cuma sedikit seperti itu. Terus waktu editing pun saya juga merasa aneh, kok bisa dengan proses yang begitu lama dengan hasil yang sedikit. Waktu pengeditan juga tiba-tiba itu saya ngerasa udah merinding sebenarnya, tapi saya nggak mau ngomong ke Mas Telim soalnya takutnya Mas Telimnya merasa terganggu. Nah yang kedua kan ada eh, apa ya namanya, kayak pengumuman orang meninggal. Iya. Nah pengumuman orang meninggal itu saya juga nggak dengar sama sekali, saya baru Mas tahu. Salim juga katanya nggak dengar juga. Nggak dengar sama sekali saya. Terus Padahal kan katanya suaranya keras ya dari malah satu tim kita yang denger gitu ya. ya, Iya. kami berdua nggak dengar. Nah waktu itu saya juga merasa aneh, saya taunya waktu selesai hari kedua proses pencarian video. Nah waktu itu kan udah terakhir mau finishing, waktu pemasukan ilustrasi. Ini mohon maaf juga, saya kan tidak mengetahui bagaimana proses editing juga finishing gambar. Itu udah dicoba bagaimana caranya, berbagai cara udah dicoba mengembalikan file-file ataupun hasil yang di kamera itu pun juga emang udah gak ada yang tersimpan sama sekali. Nah anehnya kejadian janggal yang menurut saya benar-benar janggal itu videonya itu kan diambil dari kamera. Waktu saya copy ke laptop itu serasa nggak ada apa-apa. Nah hilangnya itu langsung gitu loh, ketika Masukin video cewek itu. video cewek di Ilustrasi. ya ilustrasi di apa namanya, di tempat edit itu, aplikasi edit, tiba-tiba itu kayak nge-freeze. Nah nge-freeze itu nggak kayak biasanya, tiba-tiba langsung hilang. Dan videonya yang ada di laptop itu tiba-tiba hilang Yang semua. sempat sama bilang korup. Oh, Nah kalau korup enggak, kalau korup kan bisa di restore atau dipulihkan lagi, itu nggak bisa tiba-tiba hilang. Nah saya refleks, saya lihat di kamera juga hilang. Anehnya video yang untuk video pertama itu masih ada, yang hilang cuma video yang untuk video kedua aja, dan hilangnya itu tidak tersisa sama sekali, cuma ada sedikit foto. Kalau untuk videonya nggak ada. Ya semua katanya Mas Telim juga bercerita, semua bagian-bagian yang waktu proses dari awal sampai akhir kita ambil video dulu, itu semuanya hilang. Dan bagian-bagian yang terpotong-potong juga itu semua hilang. Untuk semua proses video. Kalau foto masih ada sisa, kalau untuk video benar-benar nggak ada sisa satu video pun nggak ada. Tapi untungnya juga tim kita sempat ngambil dari handphonenya yang video durasi pendek berapa detik itu, katanya ada 3 bagian yang tersisa. Nah itu tersisa cuma dikit banget. Kalau untuk dijadikan video pun juga nggak bisa. Itu benar-benar anehnya itu. Kejanggalannya itu ketika kita ambil gambar itu nggak hilang, tapi ketika kita ambil video itu yang hilangnya. Ya videonya hilang, tak tersisa sama sekali. Yang di kamera dan juga Di laptop. Hilangnya pun barengan. Oh bersamaan. Jadi Itu sampean secara tidak sadar menyadari bahwasanya itu hilangnya itu karena human error, maksudnya kesalahan dari tim Anda, atau hilangnya itu karena ada sesuatu yang menurut kalian berdua itu benar-benar ganjil. untuk pertama sih kita positif ya, Iya. berpikir positif. Hilang kan Kehapus tiba-tiba lah apa. error terus di laptop, kok gini, kok nge-freeze, akhirnya masuk ke folder nyari, kok hilang juga gitu. Kedua terus kita coba pikir positif, di kamera masih ada, coba sih langsung refleks ambil kamera, buka juga, loh kok hilang juga. Dan tiba-tiba Mas Tri itu merasa ketakutan dan ingin Iya. langsung pulang ya. Nah itu serasa kayak dengkul itu kayak gak bisa buat berjalan. Pulangnya pun minta anterin sampai rumah. Saya gak berani Sampai pulang, rumah. bener-bener. Saya juga penasaran kok tiba-tiba bisa-bisanya Anda itu kan istrinya seorang pendaki gunung, udah
udah biasa lah masuk ke tempat-tempat yang istilahnya itu dibilang Ya, angker yang angker, ke tapi kejadian sepele kayak gitu kok tiba-tiba Anda punya perasaan tiba-tiba takut dan juga merasa ingin lari, ingin apa, maksudnya perasaan apa yang waktu itu sampai yang saya rasakan? rasakan Iya. yang saya rasakan bener-bener ini kayak di luar nalar gitu loh, kayak nggak bisa diceritakan secara Secara logis. langsung, secara logis, soalnya hilangnya pun juga langsung, nggak ada kayak seketika hilangnya itu di dua device yang berbeda, dan itu prosesnya nggak ada sangkut paut sebenarnya kan, di kamera sama di laptop gitu langsung hilang. Jadi kayak ngerasa anehnya itu bener-bener langsung kagok gitu. Dan sama juga sempat berteriak-teriak katanya. Nah itu saya refleks kayak nggak sadar gitu, kayak bingung gitu loh. Dan satu juga yang perlu diketahui oleh para sobat misteri, memang kesalahan kita itu dari awal kita datang ke lokasi itu tanpa kita sadari kita itu udah melanggar banyak aturan. Yang pertama, kita datang secara terpisah. Kita itu biasanya sebelum melakukan acara itu kan kita berdoa menurut masing-masing, kita juga salam, mungkin kan juga kita itu berdampingan satu sama lain dengan hal gaib. Dari situ kita juga lupa tidak berdoa, tidak salam, tidak pamit lah. kita langsung istilahnya itu tek, ternyata hal-hal itu mungkin yang membuat penghuni tempat itu juga merasa terganggu. Iya, soalnya kita buat videonya kan kita jauh ya dari tempat kejadian. Kedepannya mungkin kita juga bisa introspeksi diri bahwasanya kita juga pemula, juga menyadari kesalahan-kesalahan kita, dan dari sini kita dapat mengambil hikmah bahwasanya tidak semua tempat itu sama. Memang kita harus permisi, salam ataupun berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Dan setelah kalian berdua itu pergi, saya itu juga merasakan hal aneh. Hal anehnya itu gini, ketika semua tim itu pulang, saya itu emang benar-benar lelah dan capek. Karena apa, dari siang saya mempersiapkan kebutuhan tim, mengisi jadwal, dan juga menghubungi narasumber, menghubungi Bang Rudi untuk menentukan jadwalnya jangan sampai terlambat. Udah capek lah istilahnya. Untuk kalian pulang, saya langsung tidur. Dan di sini saya berhenti bahwasanya saya itu berada di suatu tempat di mana tempat itu gimana ya istilahnya, sudut pandang mata itu terasa luas, dan anehnya jalan itu bukan jalan aspal. Jalan itu terbuat dari batu yang seperti di pegunungan dan terbuat seperti batu apa ya, batu kapur apa itu tersusun rapi, dan anehnya permukaannya itu rata seperti jalan aspal, padahal itu jalan batu. Dan ketika saya mau berjalan, saya tengok kanan kiri, drainase air kalau di sini selokan itu terbuat dari tanah, dan tanah itu seperti galian eskavator yang habis menggaruk tanah itu, seperti itu sepanjang jalan itu. Jadi itu cekungan itu terbuat dari tanah-tanah gembur itu dan tersusun rapi. Jadi jalan itu panjang, kanan kiri itu selokan yang terbuat dari tanah itu, cekungan itu di atasnya selokan kanan kiri itu hamparan ilalang sama tanaman-tanaman yang ada di persawahan dan juga di kayak pekarangan. Dan saya melihat ada 5 buah tanaman. Kalau dalam bahasa Indonesia saya nggak tahu tanaman itu apa, tapi kalau bahasa Jawa itu seperti pohon cipuan. Dan saya sempat bicara, pohon ini yang selama ini saya cari, dan saya langsung mengambil pohon cipuan tersebut satu. Dan anehnya ketika saya cabut, pohon cipuan ini berubah seperti pohon yang tumbuh di selokan-selokan pada umumnya itu,
panjang yang ada pentolan-pentolan itu yang kayak ada bersama rumput. kering. Dan ketika saya mau menginjak karangan itu, muncul sesosok seorang laki-laki, dan beliau bilang kepada saya, jika kamu mau mengambil sesuatu, harusnya sampean itu bilang dulu, minta izin sama pemiliknya. Saya disuruh mengembalikan, dan orang itu pun tanpa banyak kata tiba-tiba mengambil tanaman yang ada di tangan saya itu dan mengembalikan tanaman itu ke asalnya. Dan secara tidak langsung saya terbangun. Setelah saya terbangun, saya itu kayak kepikiran, ada kaitannya nggak sama kejadian yang kita alami. Tapi saya berpikir positif. Akhirnya saya menuju rumah salah satu tim. Nah, ketika saya melewati sebuah perumahan itu, tanpa disadari, mungkin narasumber kita bercerita ada gangguan makhluk astral di bawah pohon mangga. Mungkin entah suatu kebetulan atau memang ini tanda alam atau apa, saya kan tidak mengetahui karena saya juga bukan praktisi spiritual. Tiba-tiba ketika saya sedang jalan pelan bawa motor, tiba-tiba dari atas saya tertipu pohon buah mangga yang sudah masak. Otomatis kaget. Akhirnya tanpa banyak berpikir, saya ambil buah mangga itu, saya bawa, saya taruh di motor saya bawa pulang. Ketika saya udah nyampe ke salah satu tim kita, saya bercerita, teman kita juga bilang sabar dulu, bapak kita berusaha mengembalikan gambarnya, videonya. Akhirnya dari rumah, tahu nggak, mangga itu saya kupas, ternyata saya juga kena prank. Pohon mangga itu ternyata busuk buah mangganya. Oke lah, kalau masalah buah mangga itu mungkin itu suatu kebetulan. Dan anehnya lagi, 2 hari, hari pertama saya dapat mimpi itu, yang hari kedua saya mimpi ini tidak dapat diceritakan. Saya bermimpi, tapi saya tidak tahu mimpi saya itu apa. Anehnya di situ. Akhirnya daripada kita juga beban pikiran, beban moral, dan juga beban istilahnya psikologis, akhirnya saya dan tim memutuskan untuk bercerita bahwasanya ya inilah kejadian-kejadian, kejanggalan-kejanggalan yang kita alami, bahwasanya kita selama itu proses syuting sudah berusaha menampilkan yang terbaik, tapi mungkin waktunya mungkin kita juga mungkin belum berjodoh. Dan akhirnya saya juga sempat mengunjungi warungnya Pak Acong, narasumber juga sempat mengobrol sedikit banyak bahwasanya kita setelah proses editing, tim saya juga mengabari saya bahwa video itu sebenarnya. Jadi saya mengobrol Pak Acong, dan Pak Acong juga merasa nonton juga, kalau memang itu kenyataannya juga nggak apa-apa. Dan kita juga tak bisa menghadirkan Pak Acong karena beliau juga sibuknya. Ini tidak mau saya menghadirkan, saya sendiri juga Tinggi, Botong, dan juga Mas Belen. Dan kebetulan juga Mas Rudi Setiawan juga lagi berhalangan. Ada cerita sedikit waktu pulang habis nganterin Mas Bodong ini ya, di jalan itu nggak merinding, cuman punggung saya ini terasa berat. Sampai berjalan saya pelan-pelan, spion saya iringkan ke belakang, lihat punggung saya. Ya terus lihat punggung saya nggak ada apa-apa, tapi kayak seperti ada yang apa ya, bahasa Jawanya itu gandol, pegangan gitu loh, jadi berat, sini berat gitu. Apa ini aku? Biasanya saya berhenti. Waktu berhenti, aku baca ya sesuai keyakinan saya ya, baca ayat kursi waktu itu. Akhirnya enteng. Setelah enteng saya coba jalan lagi sampai dekat rumah, berat lagi.
Dan lagi saya lihat di spion ada apa-apa sampai depan rumah, sampai masuk saya bilang assalamualaikum gitu, baru enteng semua. Nah, kedepannya mungkin Kejadian itu itu. juga bagi kita semua, maksudnya sebelum melakukan proses apapun kita harusnya berdoa ketika minta izin sama penunggu atau aku mau disadari atau tidak, kita itu juga udah melanggar istilahnya hak mereka juga, kita juga udah tidak sopan ya istilahnya. Kalau menurut cerita dari orang tua kan kita itu istilahnya itu kurang ajar, maksudnya datang tanpa permisi di depan orang, akhirnya juga kita juga nggak punya artinya konsekuensinya. Kedepannya kita juga harus belajar dari pengalaman ini, mungkin next episode selanjutnya kita juga harus banyak berdoa. Dari sini kita juga bisa belajar bahwasanya memang resiko kita di dunia ini, Di dunia ya misteri dunia ini ya misteri seperti ini ya. mengalami gangguan Secara seperti tidak ini. langsung kita masuk ke hal yang misteri kan kita, Ya jadi kita harus mengerti mereka. semoga ini kita dapat berproses kedepannya jauh lebih baik. Oke sobat Ada Misteri, sekian cerita dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.